Pemerintah mulai membongkar dugaan permainan besar di balik ekspor komoditas Indonesia. 10 perusahaan sawit terbesar disebut diduga melakukan manipulasi harga ekspor lewat perusahaan afiliasi di luar negeri. Selisih harganya bahkan disebut mencapai 200%. Kini pemerintah menyiapkan BUMN baru bernama Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mengambil alih pengawasan ekspor komoditas strategis. Apa sebenarnya yang terjadi? Pemerintah mulai mengungkap dugaan praktik manipulasi harga atau under-invoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Temuan ini menjadi salah satu alasan utama dibentuknya PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, BUMN baru yang nantinya akan berperan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah menemukan indikasi praktik manipulasi harga ekspor yang dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri. Kasus ini bermula setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Keuangan membentuk tim investigasi khusus yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menelusuri data ekspor. Pemerintah kemudian mengambil sampel dari 10 perusahaan eksportir crude palm oil atau CPO terbesar di Indonesia. Dari 3 pengapalan acak tiap perusahaan, hasil investigasi disebut menunjukkan pola yang serupa. Barang diekspor dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga lebih rendah, lalu dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga jauh lebih tinggi. Menurut Purbaya, terdapat selisih harga yang sangat besar. Bahkan dalam beberapa kasus, perbedaan harga mencapai 57% hingga 200%. Pemerintah juga membeli data impor Amerika Serikat dari perusahaan penyedia data perdagangan internasional untuk mencocokkan nilai ekspor dan impor tersebut. Hasilnya, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai yang signifikan. Purbaya menilai praktik ini membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak dan devisa hasil ekspor. Tak hanya di sektor sawit, pola serupa juga disebut ditemukan dalam ekspor batu bara ke India. Karena itu, pemerintah kini menyiapkan sistem baru melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, DSI akan bertindak sebagai koeksportir untuk komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferroalloy. Dalam skema ini, perusahaan masih bisa mengekspor ke pembeli masing-masing, tetapi seluruh pelaporan ekspor akan terintegrasi melalui DSI dan Indonesia National Single Window atau INSW. Pemerintah menargetkan mulai 1 Januari 2027 seluruh proses ekspor komoditas strategis dilakukan penuh melalui DSI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini diharapkan dapat memperbaiki validitas data perdagangan, memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor, dan menutup celah manipulasi harga ekspor. Pemerintah juga berharap penerimaan negara dari sektor ekspor bisa meningkat secara signifikan. Kini perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor nasional. Akankah sistem baru ini benar-benar mampu menghentikan praktik manipulasi harga yang selama ini disebut merugikan negara? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.